Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita kali ini tentang diagram Venn dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua sekalian, mari ya kalian saksikan video tentang penjelasan penggunaan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai penggunaan operasi himpunan dan juga diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kita kali ini Bapak akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana cara mencari nilai diagram Venn jika diagram Venn-nya itu atau himpunannya itu beranggotakan lebih dari 30. Nah, jika lebih dari 30 anggota, maka sudah dinyatakan bahwa himpunan tersebut boleh disingkat dengan menyatakan jumlah anggotanya saja. Seperti contoh, kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan operasi himpunan. Yang kedua, siswa juga atau kalian juga dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn. Nah, ada sebuah permasalahan, misalkan dari sebuah survei yang dilakukan di suatu kelas yang memiliki 40 orang siswa, didapat data bahwa ada 18 orang siswa suka makan bakso dan 15 siswa suka makan mie ayam ya, dan yang suka keduanya yaitu sebanyak 10 orang. Nah, pada permasalahan di sini adalah kalau kita lihat ya, ada beberapa pengelompokan. Nah, pengelompokan yang tidak ada adalah pengelompokan siswa yang tidak suka keduanya. Apakah mungkin? Ya, kita lihat langsung ya. Nah, mengapa jumlah siswa yang gemar makan bakso dan juga gemar makan mie ayam tidak sama jumlahnya dengan seluruh kelas? Jika kita jumlahkan di sini ya, ada 40, sedangkan yang sukanya itu adalah 18 tambah 15 dan juga yang suka keduanya 10. Ternyata jika dijumlah ini adalah total keseluruhan ya, lebih dari 40. Nah, maka bisa kita kelompokkan masing-masing ya, dari permasalahan ini dikelompokkan dulu ya. Yang pertama adalah jumlah siswa yang suka bakso saja berapa orang, jumlah siswa yang makan mie ayam saja berapa orang, jumlah siswa yang suka bakso dan mie ayam itu berapa orang, dan jumlah siswa yang tidak suka bakso dan mie ayam. Nah, jika kita kelompokkan masing-masing berarti kita bisa tahu ya, di sini kelompok siswa yang gemar bakso ya, kelompok siswa yang gemar mie ayam, kelompok siswa yang gemar mie ayam dan juga bakso, lalu kelompok siswa yang tidak suka kedua-duanya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita jumlahkan ya, cari dari persoalan tadi kita dapat yang suka bakso itu ada 18 orang, yang suka mie ayam ada 15 orang, yang suka kedua-duanya adalah 10 orang, sedangkan ada yang tidak suka. Nah, ini yang kita belum ketahui. Nah, maka jika kita buat di sini ya, kita sudah mengamati ya apa yang dapat kalian amati. Nah, kita amati maka dibentuklah sebuah diagram Venn ya, dapat dibentuk sebuah diagram Venn seperti ini. Kita tahu ya, seluruhnya adalah semesta. Semesta tadi berjumlah 40. Nah, lingkaran pertama yaitu menyatakan kita membuat di sini siswa yang gemar makan bakso. Yang kedua ya, jumlahnya itu ada 18 orang ya. Yang kedua, kita mencarikan siswa yang gemar membuat diagram Venn-nya siswa yang gemar makan mie ayam.
Nah, lalu sejumlah 15 siswa. Nah, ada yang kedua-duanya, yaitu di antara kedua-duanya antara suka bakso dan suka mie. Nah, inilah yang disebut dengan irisan ya. Irisan adalah di bagian tengah. Nah, kita lihat lagi, setelah irisan didapat maka masing-masing yang gemar bakso saja harus kita cari, yaitu 18 dikurang 10. Lalu yang gemar mie ayam saja dapat kita cari 15 dikurang 10, maka didapatlah X ya, atau yang tidak suka kedua-duanya. Nah, dengan menggunakan diagram Venn ini kita juga dapat langsung mencari ya, langsung mencari nilainya, yaitu berapa. S itu adalah semestanya, ingat semestanya adalah berjumlah 40. Nah, itu sama dengan 18 dikurang 10 ya. Jika dengan menggunakan konsep diagram Venn, kalian bisa langsung mencarinya ya. Ditambah dengan 10, ditambah dengan 15 min 10, lalu ditambah dengan X. Seluruh yang ada di semesta ini kalian tinggal jumlahkan saja ya. Berarti 18 dikurang 10, ingat semestanya adalah 40, maka didapatlah 18 dikurang 10 itu adalah 8, lalu tambah 10, lalu ditambah 5, lalu ditambah X. Nah, jika kita jumlahkan ternyata di sini adalah hasil penjumlahan 8 tambah 10 tambah 5 ya, berarti 40 sama dengan 23 plus X. Maka didapatlah nilai X, yaitu sebesar 40 dikurang 23 sama dengan 17 siswa. Jadi 17 siswa diketahui tidak gemar makan bakso dan juga tidak gemar makan mie ayam ya. Atau dengan menggunakan cara rumus ya. Nah, sebelumnya kita tahu diagram Venn-nya adalah tadi semestanya 40 ya, baksonya itu adalah tadi kita lihat ada 18, 15 min 10. Nah, dengan menggunakan rumus kita cukup menggunakan rumusnya langsung ya, secara langsung kita buat di sini. Kita tahu adalah n semestanya adalah 40, NA atau Bapak di sini buat anggap bakso ya, itu adalah 18, NB adalah mie ayam. Nah, NA irisan B artinya yang suka kedua-duanya 10 ya. Lalu NA union B komplement, yang tidak suka kedua-duanya dinyatakan dengan NA gabungan B komplement, artinya yang bukan kelompok dari A dan B. Maka kita bisa buat di sini semestanya yaitu yang suka bakso plus mie ayam yang dikurang dengan yang suka bakso dan mie ayam, lalu ditambahkan dengan yang tidak suka semuanya. Maka kita bisa buat rumusnya NS sama dengan NA ditambah NB ditambah dikurang NA irisan B, lalu ditambahkan dengan NA union B komplement. Maka kita bisa buat di sini 18 ditambah 15 dikurang 10 ditambah X. Nah, ingat semestanya adalah 40. Maka 18 tambah 15 dikurang 10 didapatlah 23. Lalu 40 adalah semestanya. Yang kita tanyakan adalah nilai dari yang tidak suka kesemuanya. Maka didapat di sini ya 23 plus X menjadi 40 min 23, karena 23-nya kita pindahkan saja ya. Nah, jadinya X adalah 40 dikurang 23 sama dengan 17. Jadi ya ada 17 orang siswa. Nah, itu ya merupakan sebuah contoh dari penyelesaian soal diagram Venn. Nah, kita ulas kembali ya pengertian bahwa ingat irisan adalah bagian tengah dari sebuah diagram Venn ya. Sedangkan gabungan adalah total seluruh dari A dan B, yang sama kita gabung juga terlebih dahulu ya. Jadi jika dibuat pengertiannya, irisan adalah himpunan A, ada himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B ya. Di sini kalau kita lihat gambarnya merupakan irisan. Lalu yang kedua ya, yaitu gabungan. Gabungan adalah himpunan A ya, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S merupakan anggota himpunan A atau himpunan B yang dilambangkan dengan A union B, atau kita bisa baca ya dengan
A gabungan B ya. Jadi dituliskan seperti ini. Tolong diingat ya, ini adalah gabungan, ini adalah irisan. Ya. Manfaat belajar himpunan ya kita dapat ambil di sini bahwa ya ketika kita mempelajari dan memahami himpunan matematika, secara tidak langsung kita juga telah belajar tentang dasar dari suatu hubungan manusia dalam berkelompok ataupun berorganisasi. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari himpunan matematika agar kita menjadi kritis dalam menentukan kelompok atau organisasi yang bagaimana yang akan kita pilih atau bagaimana kita berinteraksi dalam kelompok atau organisasi tersebut ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil bahwa A irisan B ya, operasi irisan dua himpunan adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota yang sama. Ingat, A irisan B anggota yang sama, sedangkan gabungan adalah himpunan ya yang anggotanya semua merupakan anggota A atau anggota B ya. Jadi kita bisa buat di situ kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak harapkan kalian semua dapat mengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian semua tentunya sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan tentang materi diagram Venn ya ketika kalian dihadapkan oleh sebuah permasalahan tentang irisan dan juga gabungan, lalu juga tentang komplement ya. Komplement dari sebuah gabungan itu apa? Jadi apa-apa yang sudah Bapak jelaskan tadi semoga kalian dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.